saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita patut haturkan kehadirat Tuhan, karena sampai pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk boleh melakukan ibadah, meskipun kita masih melakukan ibadah secara daring. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami selama satu hari ini. Dan saat ini Bapa, kami pun bersyukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 25. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka. Semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka sendiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye.
Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara. Juga sungai Yordan, mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zib. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zib. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya mau mengangkat pepatah modern yang mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudari pernah mendengarnya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita sendiri, kita hanya setetes air. Tapi kalau kita bersama-sama, kita adalah lautan. Pepatah lainnya juga mengatakan, kalau lidi itu seorang diri, maka itu akan mudah dipatahkan. Tetapi kalau lidi itu berjumlah banyak dan disatukan, maka lidi itu tidak mudah untuk dipatahkan. Kedua pepatah ini memiliki makna yang sama. Kalau kita hanya seorang diri, maka sangat mudah untuk mengalahkan kita. Tapi coba kalau kita bersama-sama dan kita bekerja sama, maka akan sulit untuk mengalahkan kita. Berbicara tentang sebuah kerjasama, malam hari ini perikop yang kita baca juga mau berbicara tentang hal itu. Kalau kita mau lihat kisah keseluruhan dari perikop yang kita baca, kita mau baca dari ayat yang pertama, kita akan disuguhkan dengan sebuah cerita Gideon bersama dengan orang-orang Israel atau bangsa Israel. Mereka hendak mengusir orang-orang Midian dari perkemahan. Namun secara khusus pada ayatnya yang ke-15 sampai ke-25 yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini, kita disuguhkan dengan sebuah kemenangan dari Gideon bersama dengan orang-orang Israel. Tapi kemenangan yang didapatkan oleh Gideon bersama dengan orang-orang Israel ternyata punya proses yang harus mereka lalui. Dan proses itu ternyata tidak seorang diri mereka saja. Ternyata ada campur tangan Tuhan. Kalau kita mau baca dari ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan disuguhkan ternyata orang-orang Israel yang pertama kali disiapkan itu jumlahnya sangat banyak. Namun Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan tidak mau banyak orang yang menjadi pasukan untuk mengusir orang-orang Midian. Untuk itu Tuhan meminta Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya. Dan ketika itu, ketika sudah diseleksi, maka didapatkanlah 300 orang yang akan menjadi pasukan dari orang-orang Israel untuk mereka bisa mengusir orang-orang Midian. Ternyata rencana Tuhan, penyertaan Tuhan tidak hanya sebatas menyiapkan 300 orang. Tapi penyertaan Tuhan kepada Gideon itu juga sampai ketika bangsa Israel mendapatkan atau mengalahkan orang-orang Midian. Allah merencanakan
bahwa penyerangan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel bukan pada tengah hari, melainkan tengah malam. Kenapa tengah malam? Karena dilihat orang-orang Midian akan lengah ketika hari sudah menjelang malam. Dan untuk itu, tengah malamlah yang digunakan oleh Allah untuk menyertai bangsa Israel mengalahkan orang-orang Midian. Ternyata penyertaan Allah itu juga diikuti dengan pemberitahuan kepada Gideon. Gideon diberitahukan oleh Allah bahwa dia akan menyertai bangsa Israel ketika tengah malam mereka akan menyerang. Dan tanda itu muncul ketika Gideon bersama dengan bujangnya Pura mengendap-endap ke perkemahan Midian ketika malam hari. Dan dalam persembunyiannya, ia dan Pura mendengar bahwa bangsa Israel akan mengalahkan orang-orang Midian. Dan ketika sudah mendapatkan pertanda itu, maka Gideon langsung membangunkan orang-orang Israel untuk menyerang tempat perkemahan orang-orang Midian. Dan kalau kita mau lihat selanjutnya, ternyata orang Midian itu tidak sedikit, Bapak Ibu. Cukup banyak. Dan kalau kita diperhadapkan juga dengan hal seperti itu, dengan 300 pasukan, dibandingkan dengan pasukan orang-orang Midian yang cukup banyak, tentu belum kita mau datang atau kita mau menyerang, nyali kita sudah ciut. Tapi karena Gideon percaya bahwa Allah menyertai mereka, Gideon tetap mengikuti perintah dari Tuhan. Dia tetap membangunkan orang-orang Israel untuk menyerang pada malam itu. Dan tentunya ada perencanaan yang dibuat oleh Gideon untuk mereka menyerang orang-orang Midian pada malam hari. Dan setelah itu kita melihat bahwa rencana Tuhan benar adanya bagi orang-orang Israel. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka dapat mengalahkan. Mereka dapat mengusir orang-orang Midian. Bahkan raja mereka berhasil terbunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang kita bisa renungkan dalam perikop kita pada malam hari ini? Saya melihat ada 3 hal yang menjadi poin penting dan menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita diperlihatkan dari awal kisah Gideon, Allah memilih Gideon adalah orang yang paling muda. Tapi ketika Allah telah memilih, dia akan menyertai. Dan ketika Allah menyertai dan Gideon mengikuti setiap arahan, setiap perintah dari Tuhan, maka hasilnya baik. Begitu juga yang terlihat dari perikop kita pada malam hari ini. Banyaknya pasukan yang sudah disiapkan oleh Gideon. Tapi Allah meminta Gideon untuk mengurangi, bahkan sampai 300 orang yang tersisa. Tapi ketika Gideon berusaha untuk mengikuti setiap arahan dari Tuhan, mengikuti setiap perintah dari Tuhan,
hasil yang baik Gideon bersama dengan bangsa Israel boleh dapatkan. Begitu juga ketika kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita benar-benar mengikuti perintah Tuhan, atau kita justru mengikuti perintah dari diri kita sendiri? Hari ini kita mau diingatkan, ikuti perintah Tuhan, apapun itu. Karena ketika kita mengikuti perintah Tuhan, yang kalau kita pikir itu tidak mungkin, sama seperti Gideon. Gideon sudah menyiapkan banyak sekali pasukan orang-orang Israel, tapi Tuhan menyuruh untuk mengurangi sampai 300. Tuhan juga menyuruh serang pada malam hari. Maka semua itu terjadi. Apakah kita benar-benar mengikuti perintah Tuhan, atau justru kita hanya mengikuti perintah diri kita, atau bahkan perintah dari kuasa manusia? Hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan pada malam hari ini, Gideon berusaha untuk membangun kerjasama dengan 300 orang yang terpilih menjadi pasukan untuk mengusir orang-orang Midian. Kalau dipikir-pikir, Gideon bisa saja melakukan itu semua sendiri, karena Tuhan telah memilih dia dari sekian banyak orang, bahkan ada dari mereka yang lebih tua dari Gideon, tapi Tuhan memilih Gideon. Kalau kata orang, kalau Gideon egois, dia bisa saja maju untuk mengalahkan orang-orang Midian. Dia bisa saja mengusir orang-orang Midian, karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Tapi yang dilakukan oleh Gideon, ketika Tuhan meminta Gideon untuk bersama-sama dengan bangsa Israel, dengan orang-orang Israel, secara khusus 300 orang yang terpilih menjadi pasukan untuk mengusir orang-orang Midian, maka Gideon berusaha untuk merancang strategi yang tepat agar dia bersama 300 orang pasukan dapat mengalahkan orang-orang Midian. Gideon bersama dengan 300 orang dapat mengusir orang-orang Midian dari perkemahan. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, apakah kita sudah membangun kerjasama yang baik dengan sesama kita dalam persekutuan, atau justru kita menjatuhkan mereka? Dalam kehidupan persekutuan kita, tentu tidak hanya kita seorang diri saja, ada sesama kita. Dan perikop ini mau kembali mengingatkan, ketika Tuhan mengirim kita ada dalam sebuah persekutuan, maka bangun kerjasama yang baik. Jangan sampai ada one man show, hanya satu orang yang mau menonjol. Sama seperti Gideon, dia tidak hanya mau menang sendiri, tapi dia berusaha untuk membangun kerjasama yang baik, membangun strategi yang baik, agar tidak hanya dia yang bisa menang, bisa selamat, tapi 300 orang yang terpilih untuk menjadi pasukan juga ikut merasakan kemenangan dan juga bisa selamat. Poin yang ketiga yang kembali kita mau diingatkan dari ayat yang pertama, dari awal kita disuguhkan begitu banyak
pasukan yang sudah disiapkan. Tapi uniknya, Tuhan meminta Gideon untuk mengurangi hal itu. Padahal orang-orang Midian jumlahnya cukup banyak. Dari hal ini sebenarnya kita diperlihatkan, bukan jumlah yang menjadi utama dalam memenangkan sebuah peperangan, melainkan kalau ada kemauan dan usaha, maka semua itu akan didapatkan. Begitu juga kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan. Bukan pergumulan yang sedikit, maka kita juga bisa menyelesaikannya dengan cepat. Bukan jumlah yang menentukan kita bisa menyelesaikan atau tidaknya. Tapi ketika kita ada kemauan, ada usaha untuk menyelesaikannya, memenangkan sebuah perkara, dan tentunya meminta hikmat dari Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Gideon. Dia tidak memprotes, kenapa Tuhan memotong atau meminta dia mengurangi orang-orang yang sudah dipersiapkan. Yang Gideon lakukan adalah dia tetap mengikuti perintah Tuhan, dia tetap meminta hikmat dari Tuhan, dia tetap mengusahakan, memikirkan strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan orang-orang Midian. Maka ketika usaha itu ada, maka hasil yang baik pun didapatkan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari andalkan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Jangan andalkan diri sendiri. Tuhan mengirimkan orang lain untuk membantu kita berproses dalam kehidupan. Maka tugas kita bangun kerja sama dengan mereka. Tuhan menciptakan tidak hanya ada Adam, tapi Tuhan juga menciptakan ada Hawa, agar keduanya dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk itu, mari bangun kerjasama itu dan minta hikmat dari Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami pun bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kami pun bersyukur Bapa, ketika malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa ketika Tuhan menghadirkan kami di dunia ini, kami tidak hidup sendiri. Kami hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Untuk itu Tuhan, mampukan kami Bapa, agar kami dapat menjalin kerjasama yang baik dengan sesama kami. Mampukan kami juga Bapa, agar kami dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Malam hari ini Bapa, ketika kami dapat melakukan ibadah keluarga, meskipun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya, tapi saat ini kami mau menyatukan hati kami untuk sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Secara khusus kami mau berdoa untuk pelayanan GPIB Jemaat Zebaot Bogor. Tuhan,
Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi para pelayan-pelayan-Mu. Pendeta, diaken, penatua, unit misioner, panitia, yayasan yang boleh menjadi bagian dari jemaat Sebaot Bogor. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Dan untuk kami sebagai warga jemaat, Tuhan juga mau ketuk pintu hati kami, untuk kami juga boleh terlibat aktif di dalam setiap kegiatan yang boleh dilakukan di jemaat Sebaot Bogor. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Dan untuk keluarga-keluarga yang dalam beberapa waktu lalu Engkau telah memanggil orang yang mereka kasihi, Tuhan berikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Malam hari ini juga Bapa, kami berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang saat ini dalam pergumulan berat. Tuhan mau jamah mereka. Tuhan mau jalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau kuatkan mereka, agar di dalam setiap pergumulan kehidupan yang dialami, baik pribadi maupun keluarga, terus mengandalkan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati para pemimpin kami. Tuhan juga mau berkati untuk warga negara Indonesia, agar mereka juga dapat menjadi bijak dalam bersikap di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, ketika malam hari ini kami juga akan menutup dengan istirahat malam. Tuhan, jaga dan pelihara kami. Berikan istirahat yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Dan ini doa syukur serta harapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup bersih. Tuhan memberkati kita. Amin.